Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas B FKM Undip Angkatan 2019, mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ancaman ketahanan pangan sektor perikanan di Indonesia. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Ketahanan pangan sangat penting karena mempengaruhi status gizi masyarakat. Jika ketahanan pangan kurang, maka status gizi pun menjadi kurang dan menyebabkan turunnya derajat kesehatan. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Melansir berita berjudul Perubahan Iklim Mengancam Ketahanan Pangan Sektor Perikanan Indonesia dari laman nationalgeography.grid.id, dapat kita ketahui bahwa perubahan iklim mengancam ketahanan pangan di Indonesia dan banyak negara lainnya yang bergantung pada ikan sebagai sumber gizi. Perubahan iklim adalah ancaman paling besar terhadap pasokan mikronutrien esensial yang bersumber dari tangkapan ikan laut di 40% negara-negara di dunia, khususnya wilayah tropis. Kerentanan pangan sektor perikanan akibat perubahan iklim bersifat sangat akut, mengingat negara-negara tersebut sangat bergantung pada sektor perikanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, seperti asam lemak omega 3, kalsium, zat besi, zinc, dan vitamin A, serta kapasitas masyarakat yang terbatas untuk melakukan adaptasi pola makan jika sektor perikanan terganggu. Kekurangan zat gizi mikro ini dapat meningkatkan risiko kekurangan gizi yang terkait dengan beberapa masalah kesehatan, seperti kematian ibu, pertumbuhan yang terhambat, dan preeklamsia. Masalah ancaman ketahanan pangan sektor perikanan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan penyebab ancaman ketahanan pangan sektor perikanan yang pertama yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan fenomena yang diakibatkan oleh pemanasan global dan telah memberikan dampak yang sulit dihindari di berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya di sektor perikanan. Industri perikanan laut termasuk industri yang rentan terhadap perubahan cuaca ekstrim akibat pemanasan global. Indonesia sebagai negara kepulauan rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim pada sektor perikanan di laut Indonesia antara lain adanya fenomena El Nino, yaitu meningkatnya suhu Samudra Pasifik, dan La Nina, yaitu menurunnya suhu Samudra Pasifik, yang menyebabkan perubahan pola migrasi ikan, pergeseran habitat ikan, terjadinya stratifikasi kolom air yang mempengaruhi proses upwelling dan menyebabkan gerombolan ikan yang membuat nelayan sulit menangkap ikan. Sedangkan dampak negatif perubahan iklim terhadap ketahanan pangan yaitu menurunnya kualitas dan kuantitas hasil sumber daya perikanan seperti ikan, udang, rumput laut, dan sebagainya yang merupakan salah satu sumber gizi bagi masyarakat. Kerusakan ekosistem terumbu karang, pantai, dan mangrove dapat disebabkan oleh faktor alam dan non-alam. Faktor alam yang menyebabkan kerusakan ekosistem yaitu adanya tekanan ekologis terhadap ekosistem perairan, seperti derasnya gelombang, naik turunnya suhu air, intensitas matahari, tingginya kadar garam atau hipersalinitas, dan pergerakan air karena angin. Sedangkan faktor non-alam dapat disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak, peningkatan penggunaan plastik, eksploitasi berlebihan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, eksploitasi terumbu karang untuk bahan baku kapur sirih, pencemaran perairan yang berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan menganalisis mengenai dampak ancaman ketahanan pangan sektor perikanan di Indonesia. Adanya perubahan iklim tersebut dapat mempengaruhi kehidupan di perairan laut, seperti menurunnya kualitas dan kuantitas hasil sumber daya perikanan. Akibatnya, ketersediaan mikronutrien vital perikanan dapat terancam. Ancaman tersebut berdampak kepada kerentanan pangan dan ketahanan pangan masyarakat. Di antaranya menimbulkan kekurangan zat gizi mikro. Kekurangan zat gizi mikro dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti kematian ibu, pertumbuhan yang terhambat, dan preeklamsia. Kekurangan zat gizi mikro seperti besi, zinc, dan vitamin A pada ibu hamil patut mendapat perhatian.
Vitamin A merupakan zat gizi mikro yang berperan dalam metabolisme zat besi dalam tubuh. Sedangkan zinc dan zat besi sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak. Prevalensi anak stunting di Indonesia menurut Riskesdas tahun 2018 yaitu mencapai 30,8%. Tingginya prevalensi stunting ini kemungkinan terjadi sejak dalam kandungan, akibat ibu yang selama masa kehamilan kekurangan zat gizi mikro. Selain mengakibatkan kekurangan gizi mikro, hal tersebut juga mengakibatkan terjadinya malnutrisi. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat malnutrisi antara lain: 1. Meningkatkan resiko anemia atau defisiensi zat besi. Defisiensi zat besi disebabkan karena kurangnya asupan zat gizi dalam tubuh, terutama zat besi. Pola makan yang tidak baik tersebut dapat disebabkan oleh faktor ketidaktahuan dan ketidakmampuan dari masyarakat di daerah pesisir yang tidak mengetahui urgensi dari pemenuhan zat gizi untuk kebutuhan tubuh. Yang kedua yaitu menyebabkan rendahnya umur harapan hidup. Malnutrisi yang disebabkan karena kerawanan pangan seringkali menyebabkan kematian, terutama pada balita karena daya tahan tubuh yang sangat lemah. Sebagian besar malnutrisi disebabkan oleh kurangnya asupan makanan. Jika hal ini terus terjadi pada masyarakat pesisir, terutama pada anak balita, maka balita dapat mudah terserang penyakit sehingga kualitas kehidupan anak semakin berkurang dan usia harapan hidup semakin turun. Yang ketiga yaitu menyebabkan rendahnya partisipasi sekolah dan rendahnya pendidikan. Anak-anak yang kekurangan makanan bergizi akan tertinggal pertumbuhan fisik, mental, dan intelektual. Gangguan pertumbuhan dapat menyebabkan berkurangnya potensi belajar dan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Kekurangan gizi pada masa kanak-kanak melahirkan orang dewasa yang lebih pendek dan berat badan yang lebih ringan dengan tingkat produktivitas yang lebih rendah. Untuk yang terakhir yaitu menghambat reaksi imunologis dan berhubungan dengan tingginya prevalensi dan beratnya penyakit infeksi. Infeksi bisa berhubungan dengan gangguan gizi melalui beberapa cara, yaitu mempengaruhi nafsu makan, menyebabkan kehilangan bahan makanan karena diare, muntah-muntah, atau mempengaruhi metabolisme makanan. Selain itu, infeksi menghambat reaksi imunologis yang normal dengan menghabiskan sumber-sumber energi di tubuh. Untuk pembahasan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang upaya pencegahan atau penanggulangan masalah yang berkaitan dengan ketahanan dan kerawanan pangan. Antara lain yaitu, untuk masalah kekurangan gizi mikro dapat dilakukan pencegahan melalui yang pertama, pemberian tablet tambah darah sebagai upaya menurunkan prevalensi anemia ibu hamil. Tablet tambah darah dan singkat TTD itu mengandung zat besi dan asam folat dan harus diberikan minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Yang kedua yaitu pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas sebesar 200.000 international unit. Dan yang ketiga yaitu ibu hamil membutuhkan lebih dari sekedar zat besi dan asam folat sebagai asupan zat gizi mikro tambahan, sehingga pemberian zinc pada ibu hamil belum menjadi perhatian program kesehatan. Untuk malnutrisi, pencegahan dan penanggulangannya dapat berupa yang pertama, upaya pemenuhan persediaan pangan nasional terutama melalui peningkatan produksi beraneka ragam pangan. Yang kedua, peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga yang diarahkan pada pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Yang ketiga yaitu peningkatan upaya pelayanan gizi terpadu dan sistem rujukan yang dimulai dari tingkat posyandu hingga puskesmas dan rumah sakit. Yang keempat yaitu peningkatan upaya keamanan pangan dan gizi melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Yang kelima melalui peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pangan dan gizi masyarakat. Yang keenam, peningkatan teknologi pangan untuk mengembangkan berbagai produk pangan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat luas. Yang ketujuh yaitu intervensi langsung kepada sasaran melalui pemberian makanan tambahan atau PMT, distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi, tablet dan sirup besi, serta kapsul minyak beriodium. Yang kedelapan yaitu peningkatan kesehatan lingkungan. Yang kesembilan, upaya fortifikasi bahan pangan dengan vitamin A, iodium, dan zat besi. Dan yang ke-10 yaitu upaya pengawasan makanan dan minuman. Dan yang terakhir adalah upaya penelitian dan pengembangan pangan dan gizi. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu
Kerentanan sektor perikanan pada masyarakat pesisir akibat perubahan iklim itu bersifat sangat akut karena mereka sangat bergantung pada perikanan untuk mendukung ekonomi nasional dan merupakan pola makan penduduk mereka. Melalui video pembelajaran ini, diharapkan masyarakat dapat meminimalisir faktor penyebab yang mengancam ketahanan pangan sektor perikanan di Indonesia sehingga dampak yang ditimbulkan dapat berkurang dan bisa teratasi. Selain itu, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi masalah-masalah tersebut juga bisa terrealisasikan dan dilaksanakan dengan baik. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.